Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan di pagi ini buat saudara semua dengan tema kasih mula-mula. Kita baca dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat." Ini bercerita tentang keadaan jemaat di Efesus. Tuhan tahu semua yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Mereka kehilangan kasih mula-mula. Kehilangan kasih mula-mula di sini jatuh ke tempat yang dalam. Mereka kehilangan kasih mula-mula juga berarti mereka tidak melakukan apa yang semula mereka lakukan, yaitu pada saat mereka awalnya bertobat dan lahir baru. Ini berbicara tentang sikap hati, bertobat dan melakukan lagi apa yang harus dilakukan. Mengapa jemaat Efesus atau setiap kita kehilangan kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula terhadap Tuhan? Yang pertama, poin yang pertama, ini karena kekecewaan, karena sakit hati maupun kepahitan. Ini semua masalah hati. Dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-32, di sini menceritakan ada dua murid Yesus yang pulang ke Emmaus pada hari di mana mereka mendengarkan tentang kebangkitan Yesus. Dalam perjalanan, mereka berdiskusi tentang keajaiban yang Yesus lakukan. Tapi perbuatannya, sikap hidup mereka itu menurun, kerohanian mereka menurun. Karena dari Yerusalem ke Emmaus itu jalannya cukup menurun. Karena itu ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus karena hati mereka ditutupi oleh kekecewaan. Dalam keadaan kerohanian yang sedang menurun itu, sebenarnya ketika kita punya rohani sedang menurun, Yesus itu mau hadir, tapi seringkali kita tidak merasakan kehadirannya. Karena apa? Hati kita dipenuhi dengan kekecewaan, sakit hati, kepahitan, dan hal lain sebagainya menutupi mata rohani kita. Sesungguhnya mereka dalam keadaan yang kecewa. Yesus punya murid-murid ini dalam keadaan kecewa. Karena apa? Mereka mengharapkan yang seharusnya Yesus berikan kepada mereka itu tidak terjadi. Lalu Yesus menegur mereka dengan keras. Ini masalah hati ini, Yesus berbicara kepada mereka ini tentang masalah hati ini. Masalah hati ini harus segera dibereskan. Kalau tidak akan menjadi racun yang mematikan bagi kerohanian mereka, bagi setiap kita orang percaya. Dalam ayatnya yang ke-32 dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ini dikatakan bahwa hati mereka berkobar-kobar. Murid Yesus ini, hati mereka berkobar-kobar waktu Yesus berbicara. Tapi apa? Mereka tidak tangkap, mereka lambat, tidak dapat meresponi apa yang Yesus katakan. Ini sama dengan orang yang mendengar firman Tuhan, terbakar rohnya. Tapi apa? Tidak ada tindakan yang nyata. Itu sebabnya perlu tubuh dan darah Yesus untuk apa? Untuk membuka mata rohani kita. Waktu hati kita bersih, kita bisa melihat, mengenal, dan mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan." Mari sama-sama kita menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, maka semua kekecewaan akan lewat dengan tuntunan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita kehilangan kasih mula-mula? Karena cinta akan dunia. Bila kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17.
Ikatan dengan dunia ialah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, membuat kita sulit untuk bertumbuh dan kehilangan kasih mula-mula. Contoh dalam Alkitab, seseorang bernama Demas. Dia adalah teman sepelayanannya Paulus. Dia meninggalkan pelayanannya dan dia undur dari Tuhan. Karena apa? Karena kecintaannya akan dunia. Dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Dan poin berikutnya, mengapa seseorang itu kehilangan kasih mula-mula? Ini berbicara tentang kenyamanan, kemapanan hidup. Waktu kita belum punya apa-apa, otomatis cinta kita kepada Tuhan itu luar biasa. Tapi setelah semuanya ada, bisnis, sekolah, pelayanan, yang terbaik kita dapatkan, kita hidup sudah mapan. Inilah saat-saat di mana kita bisa kehilangan kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, poin yang keempat, mengapa seseorang itu kehilangan kasih mula-mula? Yaitu rutinitas. Rutinitas ini membuat kita menjadi jenuh, dan kita harus waspada 3 wabah yang disebarkan oleh iblis di dalam zaman akhir ini, hari-hari terakhir, yaitu wabah jenuh, wabah patah semangat, dan wabah merasa tidak penting. Mari kita berhati-hati dengan virus yang membuat gereja menjadi lemah, lesu, letih, dan sebagainya. Semua tugas-tugas yang dilakukan dengan rutinitas sehingga membuat kita tidak bergairah lagi. Kasihnya akan menurun, kita akan kehilangan gairah seperti pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang punya kasih mula-mula. Dalam Yeremia 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua, firman berkata, "Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya." Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang berkata, "Tuhan, aku tidak hanya membutuhkan Engkau, tapi aku selalu merindukan Engkau. Aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Engkau segalanya dalam hidupku." Zaman akhir ini, di akhir-akhir hari ini, gereja harus kembali kepada kasih mula-mula. Kalau tidak, murka Allah pasti akan terjadi seperti firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan, sudah kita renungkan. Mari sama-sama kita mengejar perkenanan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mencari keinginan-keinginan dunia. Kita tidak hidup dalam keinginan dunia, dalam hawa nafsu dan sebagainya, tapi kita mau hidup dalam perkenanan Allah, dan kita kembali kepada kasih mula-mula semula ketika pertama kali kita jatuh cinta terhadap Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi ini menguatkan kita, menuntun kita, dan membuka mata rohani kita untuk kita sungguh-sungguh hidup berjalan dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.